Diusir di tengah malam tanpa sepeser pun uang, Dina berjalan sendirian di jalan gelap, hingga sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Dari balik pintu, seorang pria berjas keluar membawa pesan yang mengubah segalanya. Ayah yang selama ini ia kira telah meninggal, ternyata masih hidup dan mencarinya. Pagi di rumah kecil keluarga Fardan selalu dimulai dengan suara sendok beradu pelan di dapur. Dina berdiri di depan kompor, menyalakan api kecil sambil mengaduk bubur yang ia siapkan untuk ayah mertunya. Uap panas perlahan naik, menghangatkan wajahnya yang lembut. Ia mengenakan daster biru muda, rambutnya disembunyikan di balik kerudung sederhana yang sudah mulai memudar warnanya. Meski begitu, raut wajah Dina tetap terlihat teduh, walau kelelahan tampak sesekali menyelinap di sudut matanya. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang merangkap ruang makan. Kayu di beberapa sudut sudah mulai lapuk, namun Dina selalu memastikan semuanya bersih. Ia terbiasa bangun lebih cepat dari siapapun, meski terkadang tubuhnya meminta istirahat lebih lama. Ada bagian dirinya yang sudah terlalu lelah, tetapi ia tetap berjalan, seakan dunia tidak memberi pilihan lain. Setelah bubur matang, Dina memindahkannya ke mangkuk. Ia meniupnya perlahan untuk memastikan suhunya pas. "Nanti papa nggak kepanasan," gumamnya sendiri. Senyum tipis terangkat di bibirnya, senyum yang lebih untuk menguatkan dirinya sendiri daripada siapapun. Langkah Dina pelan menuju kamar mertua. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu membukanya sedikit. "Papa, sarapan sudah jadi." Ayah mertua Dina, Pak Wiryo, hanya mengangguk tanpa banyak kata. Lelaki tua itu sebenarnya tidak seburuk ibu mertua Dina, tetapi sifatnya pendiam dan jarang mencampuri urusan rumah. Dina menaruh mangkuk bubur di meja kecil di samping tempat tidur, kemudian merapikan lipatan selimut yang agak berantakan. "Silakan dimakan selagi hangat ya, Pak," ujarnya pelan. Setelah itu Dina kembali ke dapur, melanjutkan rutinitas lain, menyiapkan teh manis untuk ibu mertua, menyapu ruang tamu, menjemur pakaian, lalu mencuci piring-piring sisa makan malam semalam. Semuanya terasa seperti lingkaran yang tidak pernah berhenti. Dina sudah terbiasa, meski kadang ia bertanya dalam hati apakah ini benar-benar hidup yang ia inginkan. Ibu mertua Dina, Bu Rina, muncul dari kamar dengan wajah kusut. "Kamu belum bikin teh?" tegurnya sambil menunjuk meja yang masih kosong. Dina buru-buru menunduk. "Sudah Bu, saya tinggal ambil gelasnya saja." "Lain kali jangan bikin saya nunggu," jawab Bu Rina tajam sebelum duduk dengan gerakan yang membuat kursi kayu bergoyang sedikit. Dina meletakkan teh manis hangat di meja sambil berkata pelan, "Ini Bu, masih panas." Bu Rina menghirupnya sedikit lalu mendengus. "Manisnya kurang. Kamu ini kalau bikin apa-apa kok nggak pernah pas, ya?" Dina kembali menunduk. "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Itu bukan pertama kalinya Bu Rina mengeluh. Apapun yang Dina lakukan seakan selalu salah. Namun Dina tetap berusaha menetralisir semuanya, memilih diam dan menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. Ia tidak ingin menambah masalah, terlebih dengan Fardan yang belakangan ini semakin jarang pulang. Setelah memastikan pekerjaan rumah selesai, Dina duduk sebentar di kursi kayu dekat jendela. Cahaya matahari menerobos masuk, menghangatkan kulit tangannya. Dalam kesunyian itu, Dina memikirkan masa lalunya, masa ketika ia dan Fardan masih sibuk saling mengejar cinta. Fardan dulu pria yang hangat, penuh perhatian, selalu membuat Dina tertawa. Saat melamarnya, ia bersumpah akan selalu menjaga Dina. Namun semua itu berubah perlahan, seperti pasir yang hilang oleh angin tanpa Dina sadari kapan tepatnya. Sekarang, Fardan pulang larut hampir setiap hari. Kadang ia tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan. Dina tidak pernah berani bertanya banyak. Ia hanya menunggu di ruang tamu, mendengarkan setiap suara motor yang lewat dengan harapan salah satunya adalah suaminya. Ketika akhirnya Fardan datang, ia hanya melirik Dina sekilas, seolah keberadaan istrinya tidak penting. Sore menjelang ketika Dina menjemur pakaian kedua kalinya. Ibu mertuanya selalu menuntut pakaian dicuci sesegera mungkin, bahkan untuk pakaian yang baru dipakai sebentar. "Rumah harus wangi. Jangan sampai tetangga bilang kamu malas," adalah kalimat yang sering diulang oleh Bu Rina. Dina berusaha mengabaikan nyeri di punggungnya, tetap melakukan semuanya dengan telaten. Ia percaya bahwa sabar adalah kunci agar rumah tangga tetap utuh. Ia diajari sejak kecil bahwa seorang istri yang baik harus menerima keadaan. Namun semakin hari, batas sabarnya terus diuji. Menjelang malam, Dina memasak sambil menunggu Fardan pulang. Ia memasak sayur bening, tempe goreng, dan sambal terasi, menu sederhana yang dulu menjadi favorit suaminya.
Ia masih menyimpannya sebagai kebiasaan, meski kini Fardan sering pulang tanpa menyentuh masakan rumah. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, suara motor akhirnya terdengar di halaman. Dina segera berdiri. Degup jantungnya meningkat, seperti selalu terjadi setiap kali mendengar suaminya datang. Ia tidak tahu apakah hari ini akan ada percakapan, atau hanya dingin yang semakin tebal di antara mereka. Pintu terbuka, menampilkan sosok Fardan dengan wajah lelah dan pakaian sedikit kusut. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Belum, aku nungguin kamu," jawab Dina. Fardan mengangguk tanpa ekspresi. "Aku sudah makan di luar. Capek. Mau mandi." "Baik." Dina menelan kekecewaannya. Masakan yang ia buat kembali dibiarkan dingin. Saat Dina menata meja makan yang tak tersentuh itu, ia merasakan sepi menyelimuti dirinya lebih pekat dari biasanya. Namun ia tetap tersenyum kecil, meski senyum itu terasa bagai kain tipis yang menutupi luka besar. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin suatu hari keadaan akan berubah. Mungkin suatu hari Fardan akan kembali seperti dulu. Dina merapikan dapur sebelum akhirnya masuk kamar. Ia memandang ke arah pintu kamar mandi, mendengar suara air mengalir. Ia tahu Fardan akan tidur tanpa banyak bicara, dan besok rutinitas yang sama akan berulang. Namun ia tetap berdoa sebelum berbaring, memohon kekuatan untuk bertahan melewati hari-hari berikutnya. Dalam hening itu, Dina menutup mata dengan perlahan. Tidak ada konflik besar di hari itu, seperti biasa. Hanya rutinitas yang sama, rutinitas yang secara perlahan mengikis dirinya. Namun ia tetap bertahan, karena bagi Dina, bertahan adalah satu-satunya hal yang ia tahu cara melakukannya. Namun seperti biasa, harapan itu hanya singgah sebentar sebelum realitas kembali mengetuk pintu hatinya. Dina membuka mata ketika sinar matahari merambat masuk melalui celah tirai, menciptakan garis-garis cahaya di lantai kamar yang dingin. Fardan masih tidur membelakanginya, napasnya berat tetapi teratur. Dina menatap punggung suaminya itu sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka benar-benar berbicara dari hati ke hati. Kapan terakhir kali ia merasakan tangan Fardan menggenggam tangannya, atau mendengar suaminya bertanya bagaimana harinya. Ingatan itu terasa semakin jauh, semakin kabur. Dina bangkit perlahan dari tempat tidur agar tidak membangunkan Fardan. Ia mengenakan kerudung dan berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Rutinitas pagi kembali dipenuhi keheningan yang sama, menyalakan kompor, menyiapkan teh, memotong sayuran, dan memastikan rumah tetap tertata. Namun hari ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah mengapa, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seakan dinding-dindingnya menyimpan bisikan yang tidak ingin didengar Dina. Ketika Dina sedang mencuci beras untuk menyiapkan sarapan, suara langkah cepat Bu Rina terdengar dari arah kamar. "Dina," panggilnya dengan nada tinggi. Dina segera mematikan aliran air dan menoleh. "Iya, Bu. Kamu lihat kaos Papa? Yang warna coklat itu? Kemarin masih ada, sekarang hilang. Kamu simpan di mana?" Dina mengerjapkan mata bingung. "Yang coklat, yang biasa dipakai Papa tidur itu, Bu." "Iya. Masa kamu nggak tahu? Kamu ini sehari-hari di rumah tapi nggak pernah sigap mengurus barang. Kalau bukan kamu yang mindahin, siapa lagi?" Dina menunduk sedikit, mencoba tenang. "Saya cari dulu ya, Bu. Mungkin ketumpuk sama cucian lain." Bu Rina menghela napas panjang, cepat, lalu berbalik dengan suara sandal menyeret lantai. Nada ketusnya menusuk telinga, namun Dina sudah terlalu sering menerimanya sampai tidak tahu lagi bagaimana rasanya diperlakukan lembut oleh ibu mertua. Setelah menemukan kaos itu di tumpukan laundry, yang sebenarnya ditaruh Bu Rina sendiri sehari sebelumnya, Dina memberikannya sambil berkata pelan, "Ini Bu, tadi ketumpuk." Namun alih-alih berterima kasih, Bu Rina hanya menggerutu. "Kalau kamu lebih teliti, nggak bakal nyelip begitu." Dina menerima semua itu dengan senyum kecil yang dipaksakan. Hari itu baru dimulai, tetapi ia sudah merasakan tekanan yang bahkan belum sempat ia jelaskan pada dirinya sendiri. Siang harinya, Fardan pulang lebih cepat dari biasanya. Dina yang sedang menjemur pakaian melihat suaminya masuk rumah tanpa menyapanya. Dina buru-buru mengeringkan tangan pada kain dan mengejarnya ke ruang tamu. "Mas, ada apa pulang cepat?" Fardan duduk di sofa, menyalakan rokok, sesuatu yang jarang dilakukannya di dalam rumah. "Kenapa?" "Nggak boleh," jawabnya tanpa menatap Dina. Bibir Dina bergerak, tetapi ia menahan kata-katanya. "Bukannya begitu, Mas, aku cuma tanya." Fardan tertawa pendek tanpa humor. "Sudahlah, Din. Kamu jangan terlalu kepo.
Dina mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam nada suara suaminya. Aku cuma khawatir. Mas kelihatan capek. Fardan menoleh cepat, tatapannya tajam. Kalau aku capek, itu urusanku. Kamu nggak usah sok perhatian deh. Kata-kata itu menusuk, lebih dalam dari yang seharusnya. Dina menunduk, kedua tangannya mengepal kecil untuk menahan diri agar tidak menangis. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, mencoba memberi ruang bagi Fardan agar suasana mereda. Namun beberapa menit kemudian, suara Fardan kembali terdengar, lebih keras. Dina! Dina bergegas keluar. Iya, Mas. Ini apa? Fardan mengangkat kemeja kantor yang kusut. Kenapa disetrika kayak gini? Aku rapat tadi siang. Kamu mau bikin aku malu. Dina mengerjap, memandang kemeja itu dengan bingung. Tapi Mas, itu kemeja yang aku setrika 2 hari lalu. Mas bilang gak jadi dipakai, jadi aku lipat lagi. Nah itu, kamu tuh gak bisa inisiatif. Kalau aku butuh, ya kamu harus siapin. Masa harus disuruh terus? Dina membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa ia tidak diberitahu apapun, tapi ia menahan diri. Maaf, Mas, nanti aku perbaiki. Sudah, percuma. Kamu itu memang gak pernah bisa bikin aku tenang. Setelah berkata begitu, Fardan mengambil kunci motor dan pergi meninggalkan rumah tanpa kata lain. Dina berdiri diam, memegang kemeja itu dengan tangan bergetar. Kali ini, perihnya tidak hanya di hati, tetapi juga merayap ke tubuhnya, membuatnya lelah sampai ke tulang. Malam hari, ketika Dina sedang menyapu halaman kecil di depan rumah, tetangga sebelah, Bu Nisa, mendekat. Din, kamu nggak apa-apa? Aku tadi dengar suara keras dari dalam. Dina tersenyum hambar. Nggak apa-apa, Bu. Cuma salah paham sedikit. Bu Nisa memandangnya penuh iba. Kalau butuh bantuan, bilang ya. Kamu itu sendirian di rumah hampir setiap hari. Dina hanya mengangguk dan berterima kasih. Ia tidak berani membuka mulut lebih banyak. Ia takut jika cerita itu sampai kemana-mana, Fardan akan semakin marah. Hari-hari berikutnya tidak berubah. Fardan semakin sering pulang larut malam, kadang dengan aroma parfum asing atau sedikit alkohol. Dina tidak berani bertanya, karena setiap kali ia mengucapkan sesuatu, suaminya selalu membentaknya atau menuduhnya berprasangka buruk. Di meja makan, Fardan sering menyinggung hal-hal kecil, seolah mencari alasan untuk memperjelas bahwa Dina tidak cukup baik sebagai istri. Kamu ini makin lama makin cuek, katanya suatu malam. Apa ada laki-laki lain yang bikin kamu begini? Dina terpaku, merasakan tubuhnya tiba-tiba kaku. Mas, jangan bilang begitu. Aku nggak pernah. Sudahlah, aku nggak bego, potong Fardan dingin. Perempuan kalau tiba-tiba manis atau tiba-tiba pendiam itu pasti ada sesuatu. Dina hanya bisa menggeleng lemah. Tuduhan itu terlalu jauh, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Bu Rina pun semakin sering memarahi Dina, seakan mendapat angin dari perubahan sikap Fardan. Apapun yang Dina kerjakan tampak selalu salah. Masakan kurang asin, pakaian kurang wangi, lantai tidak mengkilap seperti yang diinginkan. Setiap malam Dina tidur dengan perasaan cemas, takut jika besok lebih buruk dari hari ini. Ada sesuatu dalam diri Fardan yang berubah drastis, sesuatu yang Dina tidak tahu sumbernya, namun ia bisa merasakannya dengan jelas. Seolah suaminya menyimpan sesuatu yang tidak ingin Dina ketahui. Ketika Fardan semakin sering menghilang tanpa kabar, Dina mulai menyadari bahwa rumah tangganya berada di ambang keretakan. Ia tidak lagi percaya bahwa ini hanya fase sementara. Ada getaran ketakutan yang halus namun konstan, ketakutan bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan cukup untuk memperbaiki semuanya. Namun di balik kerapuhan itu, Dina tetap bertahan. Ia menenangkan dirinya dengan doa, meyakinkan hati bahwa badai ini pasti mereda. Tetapi ia tidak tahu bahwa badai itu justru baru mulai berkumpul, perlahan namun pasti, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Dina merasakan itu, meski ia tidak tahu bentuk badai seperti apa yang sedang mendekat. Namun malam itu, ketika suara langkah Fardan terdengar berat memasuki rumah, Dina tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pintu rumah terbuka dengan keras, membuat bingkai foto di dekat rak goyah. Dina, yang baru selesai merapikan meja makan, segera menoleh. Mas, sudah pulang? Tanyanya pelan. Fardan tidak menjawab. Napasnya tersengal dan wajahnya terlihat merah, entah karena marah atau mabuk emosi. Ia berjalan cepat menuju ruang tamu,
melemparkan map coklat ke meja seolah benda itu memikul seluruh kesalahannya. Dina mendekat hati-hati. "Ada apa, Mas?" "Jangan pura-pura nggak tahu," bentak Fardan tiba-tiba, membuat Dina spontan mundur satu langkah. "Kamu pikir aku bodoh selama ini?" Dina mengerjap bingung. Aku nggak ngerti maksud Mas." Fardan menunjuk map itu dengan telunjuk gemetar. "Buka." Tangan Dina bergetar saat ia memungut map itu. Ketika ia membuka isinya, napasnya langsung tercekat. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dirinya, terlihat berjalan di sebuah gang kecil, sedang menerima kantong belanjaan dari seorang pria tak dikenal. Sudut pengambilan fotonya sengaja dibuat agar terlihat ambigu, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Wajah pria itu kabur, namun cukup jelas untuk membuatnya tampak seperti seseorang yang dekat dengannya. "Apa ini?" suara Dina bergetar. "Kamu yang harusnya jawab." Fardan mendekat, sorot matanya penuh kemarahan. "Kamu selingkuh, Dina, sama laki-laki itu." Dina langsung menggeleng keras. "Mas, itu nggak benar. Aku nggak kenal siapapun dalam foto ini. Ini pasti salah." Fardan tertawa sinis, suara yang tidak pernah Dina dengar sebelumnya. "Salah? Kamu pikir aku bisa tertipu? Foto ini dikirim ke aku pagi tadi. Ada yang bilang mereka sering lihat kamu jalan sama laki-laki itu." "Siapa yang bilang?" Dina berusaha mempertahankan ketenangannya meski dadanya terasa sesak. "Tidak perlu kamu tahu. Yang jelas, bukti sudah jelas." Fardan kembali menunjuk foto itu. "Kamu perempuan macam apa sampai berani main di belakang-belakangan?" "Mas, aku nggak pernah selingkuh." Dina memaksa suaranya keluar meski air mata mulai mengalir. "Lihat baik-baik, itu rumah dekat pasar. Aku cuma belanja di sana. Mungkin orang itu penjual atau seseorang yang hanya lewat." "Berhenti berbohong, Dina." Fardan menepis map di tangannya hingga foto-foto itu berhamburan di lantai. Suara ribut itu menarik perhatian Bu Rina yang segera muncul dari arah dapur. "Ada apa ini? Ribut-ribut malam begini." Fardan menoleh ke ibunya, wajahnya memerah oleh amarah. "Bu, lihat sendiri. Ini ulah Dina selama ini." Bu Rina mengambil salah satu foto, kemudian memicingkan mata. Sebuah senyum miring muncul di bibirnya. "Ah, dari awal saya sudah bilang perempuan ini memang banyak tingkah. Manis di depan, busuk di belakang." Ia menoleh kepada Dina. "Benarkan apa yang saya duga? Kamu pasti ada main sama laki-laki lain." Dina menggeleng sambil terseduh. "Bu, saya nggak pernah selingkuh. Tuhan tahu saya nggak." "Jangan bawa-bawa Tuhan," bentak Bu Rina. "Kalau kamu jujur, nggak mungkin ada foto begini." Dina jatuh berlutut, memunguti foto-foto itu dengan tangan bergetar. "Ini jebakan, Bu. Ini bukan kenyataan. Ada yang ingin menjatuhkan saya." Namun Fardan sudah tidak mau mendengarkan. Ia berjalan mondar-mandir, seperti singa yang siap menerkam. "Aku sudah sabar, Din. Aku sudah tutup mata selama ini, tapi kamu malah mempermalukan aku." "Mas, aku mohon percaya sama aku." Dina mendekat dengan hati-hati. "Aku cuma ke pasar, itu pun untuk urusan rumah. Aku nggak pernah." Fardan tiba-tiba mendorong tangannya kasar, membuat Dina terjatuh ke lantai. "Jangan sentuh aku jijik." Dina menahan rasa sakit di siku dan pinggulnya. Air mata mengalir deras. Ia tidak pernah melihat Fardan segelap ini. Suami yang dulu lembut, kini berubah menjadi seseorang yang seolah tidak mengenalnya. Bu Rina semakin menekan. "Fardan, kamu harus tegas. Kalau dibiarkan, perempuan seperti ini makin menjadi. Dari dulu saya sudah bilang, dia itu bawa sial. Rumah kita makin kacau sejak dia datang." "Bu, saya tidak." "Diam," bentak Bu Rina tajam. "Kamu kalau di rumah ini, dengar saja. Jangan membantah." Setiap kata itu seperti pisau yang menusuk hati Dina satu persatu. Ia merasa seluruh dunia berbalik badan darinya. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang percaya. Padahal ia bahkan tidak tahu siapa pria dalam foto itu. Fardan kembali mengambil salah satu foto dan mengacungkannya di depan wajah Dina. "Ini apa? Jelasin ke aku. Kenapa kamu nerima sesuatu dari dia? Apa itu hadiah? Uang? Atau kamu dibayar?" "Mas,
Dina langsung menggeleng keras. Demi Allah itu bukan. Sudahlah. Kamu itu pintar sekali memutar balik keadaan, teriak Fardan. Malam semakin pekat, tetapi api amarah di dalam rumah itu tidak mereda. Dina merasa dadanya sesak, seluruh tubuhnya panas oleh ketidakadilan yang menghantamnya tanpa henti. Ketika Dina mencoba berdiri, Fardan kembali berkata, "Besok aku minta kamu keluar dari rumah ini." Dina menatapnya terkejut. "Mas, apa maksud Mas?" "Aku istri Mas." "Bukan lagi," jawab Fardan tegas. "Perempuan kayak kamu gak layak tinggal di rumah ini." Bu Rina mengangguk puas. "Bagus, dan akhirnya kamu sadar." Dina merasa dunia berputar. Semua suara di sekelilingnya seperti menjadi gema kosong. Ia tidak mengerti bagaimana foto palsu bisa menghancurkan kepercayaannya begitu mudah di mata suami sendiri. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Dina akhirnya berkata pelan, dengan suara hampir tidak terdengar, "Mas, apa cinta Mas ke aku sudah gak ada sama sekali?" Fardan menatapnya lama, dingin, mati, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan empati. "Cinta? Aku bahkan gak tahu apakah aku pernah benar-benar mencintai kamu." Kalimat itu membuat tubuh Dina seperti kehilangan tulang. Ia terjatuh kembali, bukan karena dorongan, tetapi karena seluruh kekuatannya menghilang. Ia merasa seperti bukan lagi manusia, melainkan bayangan yang tidak dianggap. Foto-foto itu berserakan di lantai, menjadi saksi bisu atas fitnah yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Dan malam itu, tanpa sadar, Dina tahu bahwa keretakan rumah tangganya bukan lagi garis halus yang bisa diperbaiki. Retaknya sudah melebar, pecahannya sudah menusuk, dan kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Hujan mulai turun pelan, menetes di atap seng rumah mertua yang sudah berulang kali menjadi saksi pertengkaran antara Dina dan Fardan. Namun malam itu, semuanya berbeda. Nada suara Fardan bukan lagi sekadar marah, melainkan penuh kebencian, seolah melihat Dina saja membuat darahnya mendidih. "Keluar dari rumah ini sekarang juga." Fardan membanting pintu kamar, membuat dinding bergetar. Dina mundur beberapa langkah. Napasnya tercekik. "Fardan, tolong, dengarkan aku dulu. Aku tidak melakukan apa." "Tutup mulutmu," teriaknya lagi. Ibu mertua keluar dari kamarnya sambil membawa selendang tipis. Wajahnya datar, tanpa sedikit pun simpati. "Sudah kubilang, perempuan ini membawa sial. Lihat apa yang terjadi pada rumah ini sejak dia datang." "Ibu," Dina memohon, suara kecil, hampir seperti bisikan. "Saya tidak pernah berniat menyusahkan siapapun." Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya mengibaskan tangan, seolah mengusir seekor kucing liar. Dina memegang dadanya, mencoba menahan sesak yang menyayat. Hujan mulai deras di luar. Petir sesekali menyambar. Dunia di luar gelap, dingin, dan tidak bersahabat, namun ternyata masih lebih ramah daripada rumah ini. Fardan kembali masuk ke kamar, lalu keluar sambil membawa tas kecil milik Dina. Tas itu dihempaskannya ke lantai, isinya tumpah, scarf, beberapa kosmetik murah, buku catatan, foto pernikahan mereka yang sudah kusam. "Kemasi barangmu. Sekarang." Dina menunduk, tangannya gemetar memunguti semua barang itu. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi foto pernikahan mereka, momen yang dulu dianggap sebagai awal kebahagiaan. "Fardan, kita bisa bicara besok pagi. Tidak harus malam ini. Tidak harus hujan-hujan seperti ini." Dina mencoba lembut, seperti biasanya. Namun Fardan menepis tangan Dina. "Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Selingkuh dengan laki-laki hidung belang. Berani mengkhianati aku." "Aku tidak selingkuh." Dina akhirnya meninggikan suara, namun masih disertai air mata. "Demi Allah, aku tidak selingkuh. Semua itu fitnah. Tolong percaya aku." "Cukup." Fardan mendorongnya hingga Dina terjatuh menabrak lemari. "Keluar." Ibu mertua mendekat dan mencengkeram lengan Dina. "Jangan bikin rumah ini tambah kotor dengan air mata pura-puramu." Dina tersentak. "Bu, tolong, saya tidak punya tempat lain." "Kembali ke rumah orang tuamu," bentaknya. Saya tidak punya siapa-siapa di sana lagi." Dina memejamkan mata. Kenyataan itu menghantam hatinya. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Rumah masa kecilnya sudah dijual bertahun-tahun lalu. Ia benar-benar tidak punya tempat kembali. Fardan meraih payung yang tergantung di dinding, lalu melemparkannya ke lantai dekat kaki Dina. "Ambil."
Biar kau tidak mati kedinginan sebelum sempat pergi. Nada suaranya sama sekali tidak mengandung kasihan. Bahkan mungkin, ia berharap hal itu terjadi. Dina mengambil barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia mengenakan jilbab seadanya. Baju yang ia pakai tipis, sudah mulai basah oleh keringat dingin dan air mata. Ia memeluk tasnya erat-erat, satu-satunya benda yang masih ia punya. Saat ia membuka pintu, angin malam yang menusuk tulang langsung menyergap. Hujan menampar wajahnya. Dingin itu seperti menembus kulit hingga ke dada. Fardan berdiri di belakangnya dan dengan kejam mendorong tubuh Dina keluar rumah. Pergi. Berat. Pintu ditutup keras. Dikunci. Tanpa ragu. Dina berdiri terpaku di depan pintu, menatap kayu dingin yang kini menjadi batas antara dirinya dan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Namun ternyata, rumah itu tidak pernah menganggapnya keluarga. Tetesan hujan bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia bedakan. Tak ada payung, tak ada koper, tak ada uang, tak ada tempat untuk dituju. Dengan langkah gemetar, Dina mulai berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Hujan semakin deras. Pakaian yang melekat di tubuhnya sudah basah kuyup. Rambut di dekat pelipisnya ikut menempel ke kulit, dingin seperti es. Jalanan desa itu sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya suara hujan dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan yang mengiringi langkahnya. Setiap langkah terasa seperti 1000 batu menghantam kakinya. Dalam gelap, Dina berkali-kali hampir terpeleset. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan dingin yang menggigit tulang. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, suaminya, telah melemparkannya seperti sampah. Dalam hati ia bertanya lirih, "Ya Allah, apa salahku?" Namun malam hanya menjawab dengan angin yang semakin kencang. Dina terisak sambil berjalan tanpa tujuan. Lampu-lampu jalan jarang, beberapa bahkan mati. Setiap kali petir menyambar, dunia terlihat putih sekejap dan Dina bisa melihat dirinya. Sendirian, basah, rapuh, hancur. Tak ada satupun pintu yang terbuka untuknya. Ketika ia melewati kebun bambu yang gelap, suara angin yang menerpa dedaunan membuatnya semakin ngeri. Ia mempercepat langkahnya, meski kakinya sakit. Ia tidak tahu mau kemana. Ia tidak tahu apa yang menantinya besok. Namun yang ia tahu, ia harus terus berjalan. Sampai akhirnya lututnya melemah dan ia jatuh berlutut di tengah jalan tanah yang becek. Lumpur mengotori bajunya. Dina menunduk, menangis keras untuk pertama kalinya sejak pernikahannya. Tangis yang penuh luka, penuh ketakutan, penuh kekecewaan. Ya Allah! Aku benar-benar sendirian. Hujan tidak mereda. Dan malam itu, di jalan setapak yang gelap, Dina merasakan dirinya berada di titik terendah hidupnya. Titik yang bahkan ia sendiri tak pernah bayangkan bisa ia alami. Namun ketika Dina merasa dunia benar-benar menutup semua pintu untuknya, sebuah cahaya kecil muncul dari arah jalan yang gelap itu. Hujan belum juga reda. Dina masih berlutut di tanah yang becek, tubuhnya gemetar dan lemah, sementara air hujan mengguyur tanpa ampun. Matanya perih karena menangis terlalu lama. Pandangannya buram. Suara hujan dan detak jantungnya sendiri bercampur menjadi satu, membuatnya hampir tidak bisa membedakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil. Perlahan mendekat. Semakin dekat. Sinarnya menusuk kegelapan di depannya. Dina mengangkat wajah, meski kepalanya terasa berat. Ia menyipitkan mata, berusaha menembus tirai hujan yang jatuh begitu deras. Lampu mobil menyinari tubuhnya yang basah kuyup, memperlihatkan betapa rapuh dan kecilnya ia malam itu. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Sebuah mobil hitam mewah. Badinya mengilap meski tertimpa hujan. Kaca depannya gelap. Tidak seperti mobil orang desa pada umumnya, kendaraan itu tampak asing, mahal, dan tidak seharusnya berada di jalanan kampung kecil seperti ini. Dina refleks mundur sedikit. Ketakutan. Hatinya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Di tempat sesepi ini, pintu mobil bagian belakang terbuka perlahan. Keluar seorang pria tinggi berjas hitam yang basah terkena hujan. Wajahnya tegas, matanya tajam namun tidak terlihat jahat. Langkahnya teratur, terlatih. Mungkin berusia awal 30-an. Ia memegang payung besar, lalu mendekati Dina dengan gerakan perlahan agar tidak membuatnya takut. "Nyonya Dina?" Suaranya dalam dan tenang. Dina membeku. "Siapa Anda?" Pria itu menunduk sedikit,
menunjukkan gestur sopan. Nama saya Arman. Dina mundur lagi, tubuhnya semakin gemetar. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Arman tampak tidak tersinggung. Ia meletakkan payung untuk menutupi Dina dari hujan, mengangkatnya sedikit agar Dina tidak basah lebih parah. Saya datang ke sini untuk menjemput Anda. Kata-kata itu terasa aneh, menusuk di tengah suasana malam yang mengerikan. Menjemput saya? Dina sulit memproses apa yang ia dengar. Untuk apa? Saya tidak memesan apapun. Saya bahkan tidak kenal Anda. Arman tidak langsung menjawab. Matanya menilai keadaan Dina. Baju basah, rambut kusut, tangan gemetar, wajah pucat, dan tas kecil di pelukannya. Apakah Anda terluka? Tanya Arman. Suaranya lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Dina menggeleng pelan. Tidak, saya hanya tidak punya tempat. Kalimatnya terhenti oleh isakan kecil. Dina menutup mulut dengan tangan, merasa malu menangis di depan orang asing. Arman menunggu dengan sabar. Tidak mendekat terlalu jauh. Tidak menyentuhnya. Sikapnya benar-benar terukur. Ketika Dina mulai tenang sedikit, pria itu melanjutkan, "Saya dikirim oleh seseorang. Orang itu meminta saya menemukan Anda, memastikan Anda selamat, dan membawa Anda ke tempat yang aman." Hah? Dina mengernyit bingung. Siapa? Siapa yang menyuruh Anda? Hujan masih turun deras, namun suara pria itu tetap jelas. Seseorang yang sangat peduli pada keselamatan Anda, jawab Arman dengan hati-hati. Saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini, tetapi saya diminta untuk membawa Anda sesegera mungkin. Malam ini. Dina menegakkan tubuhnya, meski lututnya masih lemah. Saya tidak mengerti, siapa yang peduli tentang saya? Saya tidak punya siapa-siapa. Arman memandangnya dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, rasa hormat, rasa iba, dan sedikit rasa mendesak. Saya mengerti ini terdengar aneh. Dan saya tidak memaksa. Anda bebas memutuskan apakah ingin ikut atau tidak. Ia kemudian membuka pintu mobil lebih lebar. Dari dalam terlihat kursi kulit hitam yang bersih dan hangat. Lampu interior menyala lembut, menciptakan kontras yang besar dengan hujan dingin di luar. Di dalam ada penghangat tubuh. Anda pasti kedinginan. Anda bisa duduk dulu sambil saya jelaskan. Dina menatap mobil itu dengan penuh keraguan. Benar, tubuhnya menggigil. Benar, ia hampir pingsan. Benar, ia tidak punya tujuan dan tidak ada tempat lain untuk dituju. Tetapi ikut dengan pria asing di malam buta, bukankah itu tidak aman? Dina menelan ludah. Bagaimana jika Anda berniat buruk? Arman menggeleng cepat. Jika saya berniat buruk, saya tidak akan datang dengan mobil berplat resmi, membawa identitas lengkap, dan menyebut nama Anda dengan sopan. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan menunjukkan kartu identitas. Tapi ia tidak mengulurkannya, hanya memperlihatkan dari jarak yang aman. Saya bekerja secara profesional, bukan untuk hal-hal kotor. Dina menatap ID itu, meski tidak sepenuhnya fokus. Ia tidak bisa benar-benar memastikan keasliannya. Namun caranya bicara, gerak tubuhnya, tatapannya, semuanya tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Arman melanjutkan, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah Anda, tetapi saya datang tepat waktu karena seseorang khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Anda. Dina terdiam. Kata-kata itu menohok jantungnya. Seseorang khawatir. Siapa yang masih memikirkan dirinya? Tidak mungkin Fardan. Tidak mungkin mertua. Tidak mungkin tetangga. Tidak mungkin teman lama. Ia hampir tidak punya. Lalu siapa? Hujan semakin deras, membuat tubuh Dina semakin membeku. Angin malam membuat kulitnya perih seperti ditusuk jarum. Arman memperhatikan kondisinya. Kalau Anda tetap di sini, Anda bisa jatuh sakit, atau lebih parah. Saya minta Anda mempertimbangkan untuk masuk ke dalam mobil. Saya janji, saya tidak akan menyentuh Anda tanpa izin. Napas Dina berat. Otot lehernya tegang karena cemas. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berdiri lama di bawah hujan. Ia memandang jalan gelap di belakangnya, tempat ia baru saja berjalan sendiri, putus asa, dan tidak tahu arah. Lalu ia memandang mobil hitam di depannya, hangat, terang, aman, dan penuh tanda tanya. Dina memejamkan mata sesaat. Hatinya berperang sengit. Apakah ini jebakan? Atau pertolongan dari Tuhan yang datang di saat terburuk? Arman menunggu,
tidak mendesak. Payung masih ia arahkan pada Dina, bukan dirinya sendiri. Satu hal yang tiba-tiba Dina sadari. Jika pria ini ingin menyakitinya, ia sudah melakukannya sejak 5 menit lalu, ketika Dina sedang tidak berdaya. Dina menarik napas dalam. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya berkata pelan, "Baik, saya akan ikut. Tapi, tolong jangan sakiti saya." Arman mengangguk dalam-dalam. "Saya tidak akan menyakiti Anda. Silakan masuk." Dengan langkah pelan dan hati yang masih berdebar takut, Dina memasuki mobil hitam itu. Aroma interiornya hangat, bersih, menenangkan. Kursinya empuk. Penghangat otomatis menyala begitu pintu ditutup. Dina memeluk tasnya erat-erat, duduk kaku, dan menatap kaca depan sambil menahan napas. Arman masuk lewat pintu lain, duduk di samping sopir. Ia tidak melihat ke arah Dina, hanya berkata, "Kita akan berangkat sekarang." Mobil bergerak perlahan, meninggalkan jalan gelap tempat Dina tadi terjatuh sendirian. Dalam hati Dina bertanya, pertanyaan besar yang belum punya jawaban. Siapa yang menyuruh mobil ini datang? Siapa yang peduli padanya? Dan, kemana ia sedang dibawa? Pertanyaan-pertanyaan itu menari dalam pikirannya, sementara mobil hitam itu melaju menembus hujan malam. Dan ketika mobil itu terus melaju, Dina merasakan dadanya semakin sesak oleh rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan yang tak kunjung mereda. Ia menggenggam erat tas kecil yang basah oleh hujan, sementara penghangat mobil mulai membuat kulit dinginnya perlahan hidup kembali. Hanya beberapa menit sejak ia masuk ke mobil itu, namun rasanya sudah seperti perjalanan panjang penuh tanda tanya. Suara wiper yang menggesek kaca mobil menjadi satu-satunya suara yang terdengar jelas, menambah ketegangan suasana. Dina tidak tahu akan dibawa kemana. Ia tidak tahu siapa orang yang mengutus Arman. Ia bahkan tidak tahu apakah perjalanan ini akan berakhir baik atau justru membawanya ke masalah yang lebih besar. Yang ia tahu hanya satu, ia sudah terlalu hancur untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Arman akhirnya membuka suara setelah beberapa menit hening. "Apakah Anda merasa lebih hangat sekarang?" tanyanya sambil menoleh sedikit, memastikan Dina baik-baik saja. Dina mengangguk pelan. "Iya, terima kasih." "Sama-sama. Kita akan sampai dalam sekitar 15 menit. Dina menelan ludah. Jarak itu cukup dekat. Artinya, jawabannya tentang siapa yang mencari dirinya akan segera muncul. "Arman," Dina memberanikan diri memanggil. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, silakan." Suaranya tetap lembut, menunjukkan bahwa ia tidak keberatan. "Orang yang menyuruh Anda, siapa dia? Kenapa dia mencariku?" Saya bahkan tidak punya siapa-siapa." Nada suaranya pecah di akhir kalimat, membuat Arman menengok penuh iba. Arman menghela napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri sebelum mengatakan hal besar. "Sebenarnya, Anda punya seseorang, Dina. Seseorang yang mungkin tidak pernah Anda duga." Dina menatapnya tanpa berkedip. "Siapa?" Arman butuh beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Ayah Anda." Dina langsung terdiam. Tubuhnya kaku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia menatap Arman dengan mata melebar, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Ayah." Kata itu keluar sangat pelan, hampir tidak terdengar. Arman mengangguk. "Iya, ayah Anda." Dina hampir tertawa karena syok. "Arman, ayahku sudah meninggal. Sejak aku masih kecil." Ibu yang berkata begitu. Semua orang di kampung bilang begitu. Arman menatap Dina dengan sorot mata yang tenang, tapi penuh kesungguhan. "Saya mengerti, tapi itu tidak benar." Dina menggeleng cepat, napasnya mulai tidak teratur. "Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin berbohong soal itu. Ayah meninggal saat aku berumur 7 tahun. Ibu sering menangis waktu itu, bahkan ada tahlilan." "Semua itu diatur," potong Arman halus. "Dan saya tahu ini berat untuk Anda terima. Tapi saya tidak datang dengan informasi yang salah. Ayah Anda masih hidup. Namanya Pak Hartono." Nama itu memukul hati Dina. Hartono. Ya, itu nama ayahnya dalam ingatannya. Namun ia tidak pernah lagi mendengar nama itu sejak ia kecil. "Tidak," Dina memeluk dirinya sendiri. "Kalau ayah benar-benar hidup, kenapa dia tidak pernah kembali? Kenapa dia tidak pernah mencariku? Kenapa dia membiarkan aku hidup sengsara selama ini?" Arman mencondongkan tubuh sedikit, tidak mendekat,
hanya menunjukkan bahwa ia memahami rasa sakit itu. Itu pertanyaan yang wajar. Dan ayah Anda tahu bahwa Anda pasti marah. Tapi ada alasan besar kenapa semua ini terjadi. Dina mengelap air mata yang mulai mengalir tanpa ia sadari. Alasan apa? Tolong jelaskan. Arman menghela napas panjang. Ayah Anda tidak pernah berniat meninggalkan Anda. Tidak sekalipun. Bahkan, dari cerita yang saya ketahui, beliau sangat mencintai Anda waktu kecil. Anda adalah segalanya untuknya. Dina menggigit bibir. Ingatan samar muncul. Ayahnya pernah menggendongnya sambil bernyanyi, membelikan permen, menuntunnya ke taman dekat rumah. Ia ingat suara tawa ayah, hangat dan dalam. Ia ingat digendong di pundaknya. Ia ingat merasa sangat aman. Lalu, semuanya hilang begitu saja. Arman melanjutkan, ayah Anda dipaksa pergi, Dina. Dipisahkan dari Anda. Bukan karena beliau ingin, tapi karena keadaan yang jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Dipaksa? Dina mengulangi dengan suara bergetar. Ya. Arman menatapnya serius. Ada konflik keluarga besar, perebutan harta, dan ancaman keselamatan. Ayah Anda harus pergi untuk melindungi Anda dan ibu Anda. Dina terdiam, mulutnya sedikit terbuka tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Apa yang ia dengar terdengar seperti cerita sinetron. Tapi dari cara Arman menyampaikannya, semua terasa terlalu nyata. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Tanya Dina lirih. Arman menatap Dina dengan mata lembut. Karena ibumu juga menjadi korban. Ada banyak hal yang tidak bisa ia ceritakan, termasuk bahwa ia juga tidak tahu apakah ayahmu masih selamat atau tidak. Dina mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Emosi membludak. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Rindu yang selama ini terkubur di bawah keyakinan bahwa ayahnya sudah tiada. Arman melanjutkan, dan alasan kenapa ayah Anda baru mencarimu sekarang, karena butuh waktu lama untuk menemukan di mana Anda tinggal. Beliau tidak punya informasi apapun setelah perpisahan itu. Tidak foto terbaru, tidak alamat, tidak kontak siapapun. Tapi bukankah bisa mencari lewat pemerintah? Lewat desa? Tanya Dina. Arman mengangguk. Sudah dicoba. Banyak cara sudah dilakukan. Tapi ada yang menghalangi. Siapa? Seseorang dari masa lalu. Saya tidak bisa menyebutkan sekarang, karena Pak Hartono ingin menjelaskannya sendiri saat bertemu Anda. Nama itu kembali menusuk dada Dina. Pak Hartono, ayahnya, hidup, mencarinya. Dina merasakan tenggorokannya mengencang. Air mata kembali mengalir, lebih deras dari sebelumnya. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan campuran haru, bingung, takut, dan kelegaan yang menyesakkan. Arman memberi waktu Dina untuk menenangkan diri. Ia tidak mengusik, tidak mendekat, tidak menyentuh. Hanya diam sebagai bentuk penghormatan. Setelah beberapa menit, Dina berhasil mengatur napasnya kembali. Arman, suaranya kecil, rapuh. Apakah ayah ingin bertemu denganku? Arman menatapnya dengan senyum halus. Itulah alasannya saya datang malam ini. Beliau menunggu Anda. Ia tidak ingin menunda lagi. Katanya, jika ia tidak segera melihat Anda dengan mata kepala sendiri, ia takut kehilangan kesempatan itu selamanya. Dadanya kembali hangat. Dina menutup wajahnya, menahan tangis yang tak bisa ia cegah. Selama bertahun-tahun ia merasa sendiri. Merasa tidak ada yang peduli. Merasa tidak pernah benar-benar dicintai. Dan kini, ada seseorang, ayah kandungnya, yang selama ini mencarinya tanpa lelah. Di mana ayah sekarang? Tanya Dina sambil mengusap air mata. Kita hampir sampai, jawab Arman sambil melirik keluar jendela. Beliau tinggal di sebuah rumah aman. Tidak terlalu jauh dari sini, tapi cukup tersembunyi dari orang-orang yang dulu ingin mencelakainya. Dina menatap keluar jendela. Hujan mulai mereda. Jalanan berubah lebih besar. Lampu-lampu kota mulai terlihat. Mereka memasuki kawasan yang lebih modern. Tidak seperti kampung tempatnya tinggal. Mobil berbelok ke jalan kecil yang dijaga oleh portal besi. Ada petugas keamanan yang langsung memberi salam hormat ketika melihat mobil itu mendekat. Selamat malam, Pak Arman. Selamat malam. Kami masuk. Portal dibuka secara otomatis. Dina terperangah. Tempat ini sedikit seperti area khusus, dengan penjagaan yang tidak biasa.
Mobil melaju masuk ke sebuah kawasan hunian dengan rumah-rumah besar tertata rapi. Lampu-lampu taman menyala lembut. Udara lebih tenang. Dunia terasa berbeda dari jalan gelap tempat ia diusir tadi. Setelah beberapa tikungan, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih krem dengan halaman luas. Lampunya menyala hangat. Arman mematikan mesin mobil. Ia menoleh ke Dina. "Kita sudah sampai." Dina menelan ludah. Tangannya gemetar memegang gelang kursi. "Apakah ayah ada di dalam?" Arman tersenyum tipis. "Iya, dan sejak tadi, beliau tidak berhenti menunggu." Dina mengatur napas. Hatinya berdegup keras. Tangannya dingin. Tubuhnya mau pingsan. Semua rasa campur aduk. Takut, rindu, bingung, syok. Arman membuka pintu dan mempersilakan Dina turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, lampu teras terbuka. Pintu depan bergerak pelan dari dalam. Seorang lelaki paruh baya berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih sebagian. Tubuhnya tegap meski terlihat lelah. Tatapannya hangat namun penuh penyesalan. Dan ketika matanya bertemu mata Dina, mulutnya bergetar. "Dina, anakku." Suara itu, suara yang pernah ia dengar di masa kecil, membuat seluruh tubuh Dina merinding. Dina menutup mulut. Lututnya hampir goyah. "Ayah?" Dan pada malam itulah, kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Dina berdiri terpaku di depan pintu rumah itu, seolah seluruh dunia berhenti berputar ketika suara yang selama ini hilang dari ingatannya kembali memanggil namanya. Sosok lelaki parubaya yang berdiri di ambang pintu itu tampak gugup, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu namun tidak berani berharap. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar ketika meraih kusen pintu untuk menahan tubuhnya agar tetap tegak. Dina melihat dadanya naik turun, napasnya tak beraturan, seolah ia sedang menahan luapan emosi yang siap meledak kapan saja. "Dina," suaranya pecah, lirih, penuh kerinduan yang telah ditumpuk bertahun-tahun. Dina tidak langsung bergerak. Tubuhnya masih kaku oleh kebingungan dan syok. Bagian dari dirinya ingin lari, mencari perlindungan dari sesuatu yang terasa terlalu besar untuk dihadapi. Tapi bagian lainnya, bagian kecil yang menyimpan ingatan samar tentang masa kecil, mendorongnya untuk melangkah mendekat. "Ayah!" Dina mengulang dengan suara melemah. "Benarkah itu, Ayah?" Pria itu menutup matanya sesaat, lalu membuka kembali dengan air mata yang jatuh perlahan. Ia mengangguk pelan. "Iya, ini ayah, Dina. Ayahmu." Dina tidak sadar kapan air matanya mulai mengalir. Semuanya terasa tidak nyata, terlalu tiba-tiba, terlalu emosional, terlalu jelas membuat hatinya yang rapuh kembali berdetak. Pak Hartono melangkah keluar, menuruni 2 anak tangga pendek. Ia berjalan perlahan menuju Dina, seolah takut jika bergerak terlalu cepat, Dina akan menghilang seperti bayangan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, ia menghentikan langkah. Ia tidak berani menyentuh Dina tanpa izin. Ada rasa bersalah yang begitu besar terpampang dari wajahnya. "Maafkan ayah," suaranya bergetar. "Maafkan ayah sudah membiarkanmu menderita. Maafkan ayah tidak bisa datang lebih cepat." Dina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Ayah," suara itu keluar sebagai isakan. "Kenapa? Kenapa ayah baru sekarang?" Pertanyaan itu membuat dada Pak Hartono runtuh. Ia meraih wajahnya sendiri, mengusap air mata yang semakin sulit ia tahan. "Karena ayah tidak punya pilihan waktu itu. Ayah dipaksa pergi. Ayah tidak tahu apakah kamu masih hidup, Dina. Ayah mencarimu bertahun-tahun. Dan ketika akhirnya ayah menemukan jejakmu, ayah takut kehilanganmu lagi." Dan pada detik itu, sesuatu di dalam diri Dina pecah. Semua duka yang ia pendam, semua beban yang ia pikul sendirian, semua rasa ditinggalkan dan diabaikan selama bertahun-tahun, semuanya memuncak dalam satu ledakan emosi. Ia melangkah maju dan memeluk ayahnya erat-erat. Tangisnya pecah, mengalir tanpa bisa dihentikan. Tubuhnya berguncang di dada ayahnya, dan Pak Hartono membalas pelukan itu dengan kedua tangan tremornya yang penuh cinta. Air mata keduanya bercampur, mengalir ke bahu masing-masing. "Dina, Dina." Pak Hartono terus memanggil namanya seperti seorang ayah yang akhirnya menemukan anak yang lama hilang. "Maafkan ayah, maafkan ayah." "Aku rindu." Dina menangis tanpa suara. "Ayah lebih rindu," jawab Pak Hartono sambil memeluk anaknya semakin rapat.
Pelukan itu berlangsung lama, sebuah pelukan yang memutar ulang tahun-tahun kehilangan, menyambungkan kembali ikatan yang pernah diputus dengan paksa. Malam yang dingin tidak lagi terasa. Hujan yang mereda seperti ikut memberi ruang pada momen itu untuk menjadi saksi kebangkitan hubungan yang telah lama patah. Ketika Dina akhirnya melepaskan pelukan, ia melihat wajah ayahnya lebih jelas. Ada banyak keriput baru, rambut putih yang mendominasi, dan tatapan mata yang menyimpan begitu banyak luka. Namun senyum kecil yang tiba-tiba muncul membuat Dina sadar. Senyum itu sama persis seperti yang ia lihat ketika kecil. "Masuklah, Nak." Pak Hartono menghapus sisa air matanya. "Kamu pasti kedinginan dan lapar." Arman menurunkan kepalanya sedikit, memberi isyarat bahwa semuanya berjalan baik. "Saya izin masuk ke dalam, Pak." "Terima kasih, Men," jawab Pak Hartono lembut. Dina mengikuti ayahnya memasuki rumah. Rumah itu besar namun terasa hangat. Lampu-lampu temaram, aroma teh melati, dan udara hangat menyambutnya. Ada foto-foto keluarga yang ditempel di dinding, sebagian besar berupa foto lama Pak Hartono bersama kerabat-kerabatnya sebelum peristiwa buruk di masa lalu terjadi. "Duduk dulu, Dina." Pak Hartono mempersilakan putrinya duduk di sofa empuk berwarna coklat muda. "Ayah akan ambilkan handuk dan minuman hangat." Dina menatap ayahnya pergi ke dapur. Dadanya tetap sesak, bukan karena sedih, tapi karena campuran emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa menit, Pak Hartono kembali membawa handuk kering, selimut tipis, dan segelas teh hangat. Ia memberikan semuanya satu persatu dengan tangan yang masih sedikit bergetar. "Terima kasih, Yah." Dina menerimanya dengan suara lemah. "Ayah yang harusnya berterima kasih, karena kamu masih mau datang," jawabnya. Dina menatap wajah ayahnya dengan cermat. "Ayah, bisa jelaskan semuanya? Aku ingin tahu, kenapa ayah menghilang? Kenapa ayah tidak kembali?" Pak Hartono menarik napas panjang, duduk di kursi seberang Dina. Arman duduk agak jauh, memberi ruang pada keduanya. "Ayah tidak pergi karena ingin pergi," ia memulai. "Saat kamu berusia 7 tahun, keluarga besar kita mengalami konflik yang sangat rumit. Ada perselisihan tentang bisnis keluarga, bisnis yang diwariskan dari kakekmu. Banyak orang tamak yang ingin mengambil alih semuanya." Dina mendengarkan dengan seksama, tidak berkedip sedikit pun. "Salah satu saudara ayah sangat membenci ibumu. Dia merasa ayah memilih wanita yang tidak setara. Ia takut kamu dan ibumu akan memperoleh bagian dari warisan. Maka ia mulai mengatur rencana untuk memisahkan kita." Dina merasakan napasnya tercekat. Suatu malam, ayah dipaksa menandatangani surat yang membuat ayah harus meninggalkan rumah. Ancaman itu bukan hanya ditujukan pada ayah, tapi pada ibumu dan kamu. Dina memejamkan mata, menahan air mata yang kembali muncul. "Lalu, ayah pergi?" "Iya." Ayah menolak. "Tapi ketika mereka mengancam akan menyakiti kamu, ayah tidak punya pilihan. Ayah memutuskan pergi, dengan harapan bisa kembali menjemput kalian nanti." "Dan ibu?" "Ibumu menyembunyikanmu. Ia pindah ke kampung, menjauhkan diri dari keluarga besar ayah agar kamu aman. Namun karena pergolakan besar itu, ayah kehilangan jejak kalian." "Selama itu, ayah tidak tahu aku di mana?" tanya Dina, suaranya hampir berbisik. Pak Hartono menggeleng. "Tidak sedikit pun. Ayah mencari ke banyak kota, mengirim orang ke banyak tempat, tapi tidak pernah menemukan petunjuk. Ibumu sangat berhati-hati, bahkan terlalu hati-hati, sampai ayah benar-benar tidak bisa mencarimu." Dina tersenyum pahit. "Ibu selalu bilang ayah meninggal. Karena itu cara paling aman agar tidak ada yang mencarimu, Dina. Jika ada yang tahu kamu masih hidup, kamu bisa saja dijadikan alat. Ibumu ingin kamu hidup sebagai gadis biasa, tidak terlibat dalam konflik keluarga." Dina menunduk. Semakin lama ia mendengar cerita ini, semakin ia menyadari bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas luka yang diwariskan dari generasi sebelumnya. "Dan sekarang, kenapa ayah bisa menemukanku?" tanyanya akhirnya. "Karena satu hal." Pak Hartono menatap dalam ke mata Dina. "Ayah tidak pernah berhenti mencari. Tidak pernah. Dan beberapa bulan lalu, seseorang dari kampungmu mengirim laporan tentang seorang wanita muda yang namanya sama seperti nama anak ayah." Dina terkejut. "Siapa?" "Seseorang yang pernah melihatmu di pasar. Ia mendengar kamu bercerita tentang ibumu yang meninggal dan ayahmu yang dikatakan sudah tiada.
Ia menemukan foto lama yang kamu bawa di dompet. Foto kamu saat kecil, bersama ayah. Dina membeku. Foto itu? Foto yang ia simpan bertahun-tahun. Foto yang ia pikir hanya kenangan. Dari situlah ayah segera mengutus Arman untuk mencarimu. Tapi ayah tidak tahu keadaanmu seburuk itu. Dina menunduk. Aku tidak pernah ingin ayah tahu. Aku malu, aku gagal dalam hidupku. Aku diperlakukan buruk. Aku bahkan diusir tanpa apa-apa. Pak Hartono segera berdiri dan memegang kedua tangan Dina dengan lembut. Tidak, Dina. Kamu tidak gagal. Kamu tidak bersalah. Kamu adalah korban dari keadaan yang tidak adil. Dan mulai malam ini, suaranya bergetar penuh tekad. Ayah berjanji, kamu tidak akan sendirian lagi. Kata-kata itu menghantam hati Dina seperti hangatnya matahari setelah badai panjang. Air mata Dina kembali menetes, tetapi kali ini bukan air mata kesepian, melainkan air mata yang membawa rasa lega. Terima kasih, Yah, terima kasih. Pak Hartono menarik Dina ke dalam pelukannya lagi, lebih erat dan lebih hangat daripada sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Dina merasa menjadi orang yang hilang. Sendirian, tidak terlihat, tidak dianggap, tidak dicintai. Namun malam itu, di dalam rumah yang hangat itu, ia menemukan kembali seseorang yang pernah menjadi pusat dunianya, ayah yang selama ini ia anggap telah tiada. Dan untuk pertama kalinya setelah lama menangis dalam kesendirian, Dina menangis dalam pelukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Pelukan itu masih terasa hangat di tubuh Dina ketika pagi datang, seolah kehangatan itu menjadi penanda bahwa hidupnya akhirnya mulai berubah. Dina terbangun perlahan di kamar luas yang masih asing baginya. Tirai putih bergoyang lembut diterpa angin pagi, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Cahaya matahari menyelinap masuk, memantul pada dinding krem yang memancarkan suasana tenang. Dina mengerja perlahan, mengumpulkan kesadaran, sebelum akhirnya duduk dengan hati-hati di atas tempat tidur empuk yang jauh berbeda dari kasur tipis dan dingin yang dulu selalu ia tempati. Untuk beberapa detik, ia hanya duduk diam. Tidak percaya bahwa ia tidak lagi berada di rumah mertuanya. Tidak lagi bangun dengan rasa takut dimarahi. Tidak lagi bergidik khawatir mendengar suara langkah suaminya yang membuatnya merasa tak berharga. Kini yang ia dengar hanya suara lembut burung pagi dan gesekan dedaunan yang ditiup angin. Pintu kamar diketuk pelan. Dina, kamu sudah bangun? Suara Pak Hartono disertai nada hati-hati, seolah ia tidak ingin mengagetkan putrinya. Iya, Yah, sudah, jawab Dina pelan. Pintu terbuka, dan wajah ayahnya muncul dengan senyum hangat yang belum pernah Dina lihat sejak kecil. Ada ketenangan di mata lelaki tua itu, ketenangan yang membuat Dina kembali merasa aman. Ayah buatkan sarapan. Kalau kamu mau, ayo turun, katanya lembut. Dina mengangguk, meski rasa canggung masih terasa. Ia merapikan selimut, menapakkan kaki ke lantai yang dingin namun bersih, lalu mengikuti ayahnya turun ke ruang makan. Di meja sudah ada bubur ayam hangat, telur rebus, dan segelas susu. Silakan makan. Kamu butuh pulih, kata Pak Hartono sambil menepuk kursi agar Dina duduk. Dina duduk perlahan dan mulai menyendok bubur itu. Rasanya sederhana, tapi bagi Dina, rasanya seperti rumah. Seperti kehangatan yang dulu sempat ia lupakan. Ayahnya memperhatikan dari seberang meja, seperti memastikan bahwa Dina benar-benar makan dan merasa nyaman. Ada haru yang sulit ia sembunyikan. Ayah, nggak perlu menatap terus, ucap Dina sambil tertawa kecil. Tawa yang bahkan membuatnya kaget sendiri. Pak Hartono ikut tertawa. Ayah hanya ingin memastikan kamu makan. Dulu kamu suka pilih-pilih makanan. Dina terdiam sejenak. Aku bahkan lupa soal itu. Ayah masih ingat, jawab Pak Hartono sambil tersenyum. Ayah ingat semuanya. Percakapan itu sederhana, namun meninggalkan kehangatan di hati Dina. Baginya, merasakan perhatian kecil seperti ini saja sudah cukup membuat dadanya sesak oleh rasa haru. Setelah sarapan, Arman datang membawa beberapa kantong belanja. Permisi, Pak. Dina, sapanya sopan. Ini apa, Men? Tanya Pak Hartono. Pakaian dan kebutuhan Dina. Saya beli sesuai ukuran yang kemarin saya ukur diam-diam, jawab Arman sambil meletakkan kantong-kantong itu di sofa. Dina membelalakan mata. Sebanyak ini. Arman mengangguk. Pak Hartono bilang kamu harus punya perlengkapan baru. Mulai dari awal. Dina terharu. Ia berjongkok, membuka satu kantong, lalu melihat deretan baju baru, jilbab warna lembut, sepatu, kosmetik dasar,
hingga perlengkapan mandi. Semua baru, semua bersih. Semua ia rasa terlalu mewah untuk dirinya yang selama ini hanya memakai pakaian bekas pemberian. Ini, kebanyakan, ucap Dina dengan suara hampir bergetar. Tidak, jawab ayahnya cepat. Kamu hanya belum terbiasa. Tapi kamu pantas mendapatkan semuanya. Dina mengusap ujung matanya, tidak ingin menangis lagi. Ia sudah menangis terlalu banyak semalam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang baru, tenang, teratur, dan penuh perhatian. Setiap pagi Dina bangun dengan suasana damai. Ia membantu sedikit pekerjaan rumah, meski ayahnya selalu mencegahnya terlalu capek. Kamu istirahat dulu, katanya terus-menerus. Arman sering datang untuk membantu urusan rumah atau pekerjaan kantor Pak Hartono. Ia memperlakukan Dina dengan sopan, tidak pernah menghakimi, dan selalu memastikan jarak agar tidak membuat Dina tidak nyaman. Sesekali, dokter keluarga ayahnya datang untuk memeriksa kondisi fisik Dina yang menurun akibat tekanan mental selama bertahun-tahun. Dokter itu ramah dan sabar, membuat Dina merasa dihargai sebagai manusia, hal yang jarang ia dapatkan sebelumnya. Perlahan, luka-luka hatinya yang besar mulai tertutup sedikit demi sedikit. Dina mulai senyum lebih sering, mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk, dan mulai percaya bahwa ia layak dicintai. Namun meski demikian, bayang-bayang masa lalunya tetap mengikuti. Setiap kali ia mendengar suara keras dari luar rumah, jantungnya langsung melonjak. Setiap kali telepon rumah berdering, ia menahan napas. Setiap kali ia melihat berita tentang kekerasan rumah tangga di televisi, ia langsung mematikan layar. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu bertanya-tanya, apakah suamiku sedang mencariku? Apakah ia akan datang ke sini? Apakah ia akan kembali menyakitiku? Ketakutan itu seperti duri kecil yang tetap menusuk meskipun ia sedang berada dalam kenyamanan. Suatu sore, setelah membantu menata rak buku di ruang kerja, Dina duduk di teras belakang sambil menatap taman yang rapi. Angin sore mengelus pipinya pelan, membawa aroma segar tanah basah setelah disiram. Pak Hartono datang dengan 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Dina dan menyerahkan 1 cangkir padanya. Kamu terlihat banyak berpikir, ujar ayahnya. Dina menghirup teh itu perlahan. Aku takut, yah. Takut apa? Aku takut masa laluku datang ke sini, menghancurkan kedamaian ini, menghancurkan aku lagi. Pak Hartono diam sejenak, lalu menatap Dina dengan pandangan tegas namun penuh kasih. Dina, kamu sekarang tidak sendirian lagi. Ayah ada, Arman ada, rumah ini aman. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Dan kalaupun seseorang berani mencoba, ayah tidak akan membiarkannya menyentuhmu. Dina menggigit bibirnya, menahan getaran emosi. Tapi suamiku, dia bukan orang baik. Dia bisa melakukan apa saja. Dina, suara ayahnya turun, tegas namun lembut. Luka tidak akan hilang dalam semalam. Tapi kamu sedang berada di tempat yang tepat untuk sembuh. Dan tidak ada seorang pun yang berhak merusak proses penyembuhan itu. Dina menatap ayahnya, dan dalam tatapan itu ia menemukan ketegasan yang dulu ia rindukan. Ketegasan yang memeluknya, bukan menghukumnya. Tapi bagaimana kalau dia menemukan aku? Dina bertanya lagi, suaranya bergetar. Kalau dia datang, jawab ayahnya sambil mengusap punggung Dina pelan. Biarkan dia berhadapan dengan ayah. Kamu tidak harus menghadapi itu sendirian. Dina menunduk. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini terasa berbeda. Bukan air mata ketakutan, tapi air mata lega, karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang bersedia berdiri di depannya, melindunginya. Ayah, Dina menyenderkan kepala ke bahu ayahnya. Terima kasih. Aku belum terbiasa dicintai. Pak Hartono tersenyum sedih. Kalau begitu, biarkan ayah mengajarimu lagi, bagaimana rasanya dicintai sebagai anak. Keduanya duduk dalam keheningan nyaman. Sore perlahan berubah menjadi malam, dan bintang mulai muncul satu persatu. Dina menatap ke langit, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, harapan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Dina merasa ia bisa bernapas tanpa rasa sakit. Ia tidak lagi dihina, tidak lagi dimarahi tanpa alasan, tidak lagi disalahkan atas hal yang bukan kesalahannya. Ia mulai menjalani rutinitas kecil yang membuat hidupnya terasa berarti. Menata rambut di depan cermin, memilih baju yang ia sukai,
membantu ayahnya di dapur, membaca buku di ruang kerja, bercanda kecil dengan Arman. Hal-hal sederhana yang dulu terasa seperti mimpi. Namun meski hidupnya mulai membaik, Dina tahu satu hal pasti, masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Ia membawa bekas luka yang mungkin tidak akan pernah tersamarkan sepenuhnya. Dan di suatu malam ketika ia berdiri sendirian di balkon lantai 2, memandangi halaman depan, Dina melihat bayangan mobil melintas di depan rumah. Mobil itu berhenti. Lampunya menyala beberapa detik, lalu padam. Mobil itu kemudian berjalan lagi, perlahan, seperti sedang mencari alamat. Dina merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tangannya gemetar. Napasnya terhenti. Dina berdiri cukup lama di balkon, mencoba mengatur napas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mobil itu hanyalah mobil biasa. Bahwa rasa takut yang tiba-tiba menghantamnya hanyalah bayangan trauma masa lalu yang masih tinggal di pikirannya. Namun luka-luka yang pernah ia alami terlalu dalam, dan meskipun ia sudah berada di tempat yang aman, kadang-kadang rasa takut itu kembali hadir tanpa diundang. Setelah beberapa menit, Dina memutuskan untuk turun dari balkon dan kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, bersandar pada gagangnya, dan menutup mata. Ia tidak ingin hidupnya selamanya dihantui bayangan seseorang yang seharusnya tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. "Aku harus berubah, aku harus menemukan diriku," bisiknya kepada dirinya sendiri. Esok paginya, Dina bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Masih ada sisa-sisa kecemasan, tetapi terselip pula sebuah tekad kecil yang tumbuh di hatinya, keinginan untuk tidak lagi tunduk pada rasa takut. Ia mandi, mengenakan salah satu baju baru pemberian ayahnya, dan turun ke dapur dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada biasanya. Di sana, ia melihat ayahnya sedang menimbang sesuatu di meja, sayuran segar, tepung, dan beberapa bahan dapur lainnya. "Pagi, Dina," sapa ayahnya sambil tersenyum tanpa menoleh. "Pagi, Yah. Ayah sedang apa?" Dina ikut mendekat. "Mau coba resep baru," jawab Pak Hartono santai. Tapi seperti biasa, ayah nggak yakin ini bakal enak. Dina tertawa kecil. Ayah ini selalu merendah. Padahal masakan ayah enak. Pak Hartono menatapnya sesaat, dan senyum kecil terukir di wajahnya. "Terima kasih, Dina. Kamu sudah terlihat lebih segar hari ini." Dina mengangguk kecil. "Aku cuma merasa harus mulai melakukan sesuatu." "Dan apa itu?" tanya ayahnya sambil mengaduk adonan. "Aku ingin memulai sesuatu. Mungkin usaha kecil, atau kembali belajar. Aku tidak mau hidup begini terus, Yah. Aku nggak mau masa laluku terus mengikutiku." Pak Hartono menghentikan gerakannya. Ia menatap Dina dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Ayah sangat senang mendengar itu," ujarnya pelan. "Kamu sudah lama hidup dalam ketakutan dan tekanan. Jika sekarang kamu ingin membangun hidup baru, ayah akan selalu mendukungmu." Dina tersenyum. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan rasa pede yang bersemi, meski masih kecil. Ia merasa hidupnya tidak berhenti di babak kelam itu. Masih ada bab-bab lain yang menunggu untuk ia tulis. Dalam beberapa minggu berikutnya, Dina mulai membentuk rutinitas baru. Ia bangun pagi untuk membaca buku-buku lama yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia menuliskan rencana-rencana kecil dalam buku catatan baru yang ia beli bersama Arman. Ia mulai mempelajari hal-hal sederhana, cara membuat kue dengan variasi berbeda, cara melakukan pemasaran digital, hingga cara merawat tanaman herbal untuk dijual. "Dina, kamu serius mau buka usaha ini?" tanya Pak Hartono suatu sore ketika melihat Dina merapikan botol-botol kecil berisi teh herbal seduhan yang baru ia ramu. "Iya, Yah," jawab Dina mantap. "Aku mau mulai dari sesuatu yang kecil. Teh herbal ini bisa jadi awal. Aku lagi belajar bagaimana membuat label, mencari bahan berkualitas, dan mempromosikannya lewat media sosial." "Ayah bangga," ucap Pak Hartono dengan suara bergetar. Dina menatap ayahnya. "Ayah, semua ini bisa terjadi juga karena ayah. Kalau ayah nggak datang menjemput aku malam itu, mungkin aku udah nggak tahu harus hidup bagaimana." Pak Hartono menghela napas, lalu memegang tangan Dina. "Kita berdua sama-sama mencari jalan pulang. Dina, kamu kembali menemukan keluarga, dan ayah menemukan anak ayah yang hilang." Air mata Dina jatuh, tetapi kali ini bukan air mata pahit. Ini air mata syukur. Selain usaha kecil yang mulai ia bangun, Dina juga mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia membuka kembali berkas-berkas lamanya, melihat ijazah sekolah menengah,
dan mulai mencari informasi tentang program pendidikan jarak jauh. Aku dulu mau ambil jurusan administrasi perkantoran, katanya kepada Arman ketika mereka duduk di ruang kerja ayahnya. Kenapa nggak dilanjutkan sekarang? Tanya Arman sambil menata beberapa map. Aku takut, aku nggak punya kemampuan apa-apa lagi. Aku sudah lama tidak belajar. Arman menatapnya lembut. Kemampuan itu bisa diasah lagi. Dina bukan orang yang tidak bisa. Dina hanya belum diberi kesempatan. Sekarang kamu punya itu. Dina mengangguk perlahan. Iya, mungkin kamu benar. Bukan mungkin, jawab Arman sambil tersenyum. Aku yakin. Ucapan sederhana itu seakan menjadi dorongan besar dalam hati Dina. Ia membuka situs pendaftaran, membaca syarat-syaratnya, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar membayangkan dirinya duduk di depan laptop, belajar kembali sebagai murid. Dan rasanya menyenangkan. Hidup Dina mulai bergerak maju, meski pelan. Setiap langkah kecil terasa berarti. Ia tidak lagi melewati hari-hari dengan rasa takut ditinggal atau dicaci. Ia tidak lagi menahan air mata hanya karena hal sepele. Ia mulai belajar sesuatu yang lebih penting, mencintai dirinya sendiri. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin kamar dengan mengenakan pakaian yang rapi dan jilbab warna lembut. Ia memeriksa pantulan dirinya. Bukan untuk memastikan apakah ia cukup cantik, tapi untuk memastikan dirinya terlihat berharga di matanya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku Dina, bisiknya. Dan aku pantas bahagia. Ia tersenyum pada bayangannya. Namun meski ia berjalan menuju masa depan baru, bayangan masa lalunya sesekali menghampiri. Terutama ketika malam tiba, atau ketika ia mendengar mobil melintas terlalu lambat di depan rumah. Tetapi kini, ketakutan itu tidak lagi membuatnya gemetar. Ia punya tempat pulang, punya ayah yang melindunginya, dan punya tujuan baru dalam hidup. Suatu sore, Dina duduk di taman belakang rumah bersama Pak Hartono. Angin berhembus pelan, membuat aroma teh herbal yang sedang mereka minum semakin terasa. Ayah, panggil Dina lembut. Ya, aku sudah daftar kuliah online, katanya dengan senyum kecil. Pak Hartono memandangnya lama, dan senyuman bangga mengembang di wajahnya. Ayah tahu kamu akan melakukannya. Aku juga sudah mulai pasarkan teh herbalku. Sudah ada yang tanya-tanya lewat pesan langsung. Bagus sekali. Dina menatap langit yang berwarna jingga. Terima kasih, ya. Karena ayah, aku bisa punya masa depan lagi. Pak Hartono mengusap puncak kepala Dina seperti mengusap anak kecil yang baru belajar berjalan. Dina, masa depan itu sudah ada di depanmu. Kamu hanya perlu berani melangkah. Dina tersenyum, menatap kedua tangannya yang kini tidak lagi bergetar. Luka-luka di tubuhnya memang sudah sembuh, tetapi luka di hati masih dalam proses. Namun setiap langkah yang ia ambil, meski kecil, membuat luka itu sedikit demi sedikit menutup. Ia tahu ia tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi ia tidak akan membiarkan masa lalu itu merusak masa depannya lagi. Ia bukan lagi wanita yang berjalan sendirian di tengah malam sambil menahan tangis. Ia bukan lagi istri yang dihina dan disalahkan tanpa alasan. Ia bukan lagi menantu yang tak dianggap. Ia adalah Dina, wanita yang bangkit, wanita yang belajar mencintai diri sendiri, wanita yang menemukan rumah yang hilang dan masa depan yang menanti. Dan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Dina tahu satu hal pasti. Ini bukan akhir. Ini adalah awal baru.